sebuah kelas impian dan keyakinan kelas. Jadi tujuan dari kelas impian dan keyakinan kelas ini agar kalian bisa mematuhi semua disiplin yang ada dalam diri kita yang kita harapkan. Jadi semua yang kita lakukan itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Ya, jadi ada 3 bentuk motivasi. Yang pertama itu motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu hal karena ingin mendapat sebuah pujian. Yang kedua, kita ada motivasi untuk menghindari hukuman. Kita melakukannya bukan dari diri sendiri atau kesadaran kita, tapi kalian takut. Siapa tahu sebentar ibu guru menghukum saya kalau saya tidak melakukan. Berarti itu adalah sebuah motivasi untuk menghindari sebuah hukuman. Yang ketiga, ada motivasi untuk meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, ini motivasi yang ketiga, ini yang paling penting kita lakukan. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Jadi kita melakukannya tanpa kita menginginkan sebuah penghargaan, tanpa kita menginginkan adanya pujian, tanpa kita takut atau merasa takut untuk dihukum karena kita melakukannya. Jadi sebentar ibu akan bagikan kertas stick note. Jadi di sini ada 2 warna. Jadi kita tuliskan di warna kuning untuk apa? Sampai kita Kelas impian. Ya, warna kuning kita tuliskan kelas impian. Kalau warna hijau itu keyakinan kelas. Jadi ibu bagikan ya. Jadi warna kuning untuk apa? Ya, dibagi sama temannya. Ya. Ya, dibagi. Ya, silakan ditulis sesuai dengan kelas yang kalian impikan. Mau kelas seperti apa? Jadi tadi kita sudah menempelkan kelas impian dan keyakinan kelasnya. Saya minta perwakilan dari laki-lakinya yang berani tampil di depan membacakan kelas impiannya. Siapa yang mau? Saya. Ya, coba silakan nak. Ini menghadap ke temannya. Dibacakan satu-satu. Apa? Saya mau kelas bersih dan rapi dan indah. Oke, saya mau kelas bersih, rapi dan indah. Kemudian apa lagi nih? Saya harus mengerjakan tugas di sekolah, menolong teman yang kesulitan. Saya harus merapikan kelas. Ya, apa lagi nih? Saya mau membantu teman. Ini? Kelas inti. Saya mau kelas bersih. Ya. Saya mau kelas
mengganggu. Saya mau kelas indah. Ya, oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, tadi sudah dibacakan sama teman kita, temannya kelas impian. Sekarang saya minta perwakilan dari perempuannya membacakan keyakinan kelasnya. Siapa yang mau? Coba, Kesha. Coba dibacakan, Kesha, keyakinan. Ingin kelas rapi. Saya ingin semua teman di kelas rajin mengerjakan PR. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, setiap anggota kelas perlu Bukan tugas. Ya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang ikut mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif hari ini. Jadi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jadi, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Jadi sebelum kita masuk pada materi hari ini, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Jadi jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, sebentar kita akan mendapatkan jawaban melalui kegiatan hari ini. Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Jadi sebentar kita akan mencari pasangan di mana kita akan melakukan sebuah kegiatan. Jadi silahkan mencari pasangan dulu. Jadi di dalam kepalan tangan yang akan kita tuliskan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Selanjutnya sudah selesai. Kemudian mintalah salah satu pasangannya untuk membujuk atau merayu atau apapun yang perlu dia lakukan agar kepalan tangan di teman si A itu bisa terbuka. Jadi sebisa mungkin kita merayu teman, membujuk. Coba. Ada? Iya. Kita membujuk temannya. Ada kerayuan. Dibanding kue atau apa? Ada yang sudah bisa membuka? Iya. Tidak Ji. Sebagai teman saja. Sebagai teman.
teman, berikanlah aku sesuatu. Jadi kita merayu temannya. Sepotong kue. Apakah dia bisa membuka atau tidak? Kue. Kalau tidak mau semuanya, aku serahkan masalah kalian buka itu. Thank you, saya buka dia. Oke, thank you. Oke. Sudah. Ada yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Berhasil semua. Ah? Berhasil semua karena dia tidak kikir. Oh, oke. Jadi, apa yang terjadi? Ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Banyak. Iya, karena kan sebagai teman tahu bukan sebagai. Di mana di situ teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Jadi, yang kegiatan tadi itu ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Ada yang juga. Oke. Jadi pada dasarnya yang bisa mengontrol diri kita, adalah diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua kegiatan menurut kita itu adalah memiliki sebuah tujuan. Di mana dalam tujuan tersebut ada teori motivasi. Jadi terbagi di situ dua teori motivasi. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang pertama yaitu untuk menghindari sebuah hukuman, bahwa kita melakukan sesuatu hal itu untuk menghindari suatu atau sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dia termasuk motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Dan ada motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini timbul dari dalam diri kita sendiri. Di mana pada motivasi menghargai diri sendiri ini yang timbul dari dalam diri kita, berarti kita menghasilkan sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang menyeluruh. Kemudian model berpikir menang-menang adalah sebuah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Jadi ini posisi manajer, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia termasuk motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Kemudian yang posisi kontrol yang tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dia termasuk dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi semua itu kita lakukan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan sebuah imbalan. Dan yang ada selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa ingin diterima, dan kesenangan serta kebebasan. Jadi ini semua kita kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya, apa itu makna disiplin? Jadi, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, biasanya makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya belajar, tapi yang selama ini kita ketahui adalah bahwa disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di sini ada menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian kita bisa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bahwa seseorang memiliki motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Jadi nilai-nilai yang kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Yang mana itu yang dikatakan termasuk elemen profil pelajar Pancasila? Beriman, ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Saya ingin karena saya lihat ini ngantuk, jadi coba berdiri kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi yang dimaksud dengan hukuman adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan. Kemudian penghargaan, kita memberikan penghargaan tentang apa yang kita berikan. Di sini ada sebuah teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu motivasi eksternal dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika kita tidak melakukannya berarti itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kemudian masuk lagi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi itu kita melakukannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi itu motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu adalah sebuah motivasi internal dari dalam diri. Jadi itu berkaitan dengan tujuan, disiplin, positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia timbul karena kesadaran diri sendiri. Di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara tentang pengertian merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada kaitannya pada motivasi internal. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini bahwa
dalam artian meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Di sini ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum di sini biasanya kita lakukan pada akhir semester. Biasanya kita memberikan sebuah peringkat, mengumumkan sebuah peringkat pada anak didik kita. Nah, yang mendapatkan sebuah peringkat itu dia merasa bahwa itu adalah sebuah penghargaan. Ternyata teman yang lain itu yang tidak mendapat peringkat, dia merasa dirinya dihukum. Dia tidak bisa seperti temannya. Jadi itu adalah sebuah penghargaan menghukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketetapan. Biasanya kita lakukan seperti ini di kelas. Anak-anak, ayo kita berlomba. Siapa yang duluan bisa mengerjakan, ibu akan memberikan sebuah hadiah. Yang teman yang tidak lancar tidak dapat hadiah, maka itu dikatakan penghargaan mengurangi ketetapan. Ketika kita tidak memberikan sebuah hadiah, anak-anak tidak akan berlomba untuk bisa menjawab. Jadi dia melakukannya karena mendapat hadiah. Jadi ketika kita tidak memberikan hadiah, tidak tepat waktu mengumpulkan tugas atau mengerjakan dan menjawab. Penghargaan tidak efektif. Jadi dia hanya melakukan hal ini karena ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Jadi tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini yang biasa terjadi pada ruang lingkup kita. Memberikan pujian di depan orang banyak. Tidak semua orang memiliki perasaan yang sama. Terkadang teman yang tidak memiliki prestasi, dia mengatakan bahwa oh ternyata saya tidak bisa seperti dia. Saya tidak menyukai hal tersebut. Jadi itu kadang dia merusak hubungan. Nah, dari hal tersebut itu kadang kita merasa tidak enak hati dengan teman yang mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi di sini ada dalam memberikan apresiasi atau sebuah pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi dalam memberikan sebuah apresiasi untuk menghindari tadi dari penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan apresiasi dalam bentuk secara khusus, pribadi, dan konsisten. Jadi di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Biasanya dalam kalimat pembuka, kemarin saya perhatikan seperti ini. Maka nilai kebajikan yang dihasilkan adalah sebuah rasa empati yang besar. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di dalam kelas. Jadi kadang kita lihat siswa menolong temannya. Oh, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikan yang dihasilkan adalah rasa empati. Kemudian dalam situasi pada saat kamu membantu teman-teman di kelompokmu, biasa kita katakan saya menghargai sekali, bahwa itu adalah nilai kebajikan yang dihasilkan adalah nilai kebajikan kepedulian. Selanjutnya, situasi pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Kadang kita mengatakan kepada anak-anak, terima kasih untuk apa yang kita lakukan tadi. Itu bisa menjadi contoh. Dan nilai kebajikan yang dihasilkan adalah rasa tanggung jawab. Karena tanggung jawab kita untuk membersihkan kelas dan memperhatikan kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah. Selanjutnya di sini ada sebuah tugas. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sebentar kita lihat jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Oke, ini adalah jawabannya. Mencatat 10 kali itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi adalah sebuah hukuman. Murid diminta push up adalah sebuah hukuman. Mengganti kertas tugas adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan konsekuensi. Yang mencatat ini kita tidak tahu apa kendalanya sehingga dia bisa terlambat. Jadi kita hanya langsung menghukum. Tidak tahu apa alasan murid kenapa bisa terlambat ke sekolah. Sama halnya juga murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Dia dikatakan konsekuensi karena kita yang melakukan. Kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Jadi ini adalah timbal balik dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi ketika kita menumpahkan air, berarti kita harus membersihkannya sebagai rasa tanggung jawab. Jadi ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika hukuman mau tidak mau kita harus tindakan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita menghukum anak-anak tanpa mengetahui alasannya, itu biasanya akan tersave di memorinya. Bahwa kita menghukumnya tanpa mengetahui sebab akibat kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Ketika kita masuk dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi itu perbedaannya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jadi terpaksa dia menerima hukuman. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan, seperti tadi ketika dia menumpahkan air, berarti dia harus membersihkan air tersebut. Itu adalah sebuah stimulus atau tanggapan dari perilaku yang dia lakukan. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Jadi itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian kita masuk, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak murid kita, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama. Jadi dalam restitusi tersebut kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid kita dengan berkolaborasi, menanyakan apa yang menjadi sebab sehingga dia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu termasuk identitas gagal. Ketika kita menghukum murid, berarti kita menciptakan sebuah identitas gagal bagi murid kita. Kemudian kalau identitas sukses, kita bisa dua pilihan di sini. Ada kita mendisiplinkan lewat
konsekuensi atau sebuah restitusi. Kira-kira yang mana yang kita pilih untuk menciptakan identitas yang baik untuk anak didik kita? Apakah dia hukuman, konsekuensi, atau sebuah restitusi? Restitusi. Karena dalam restitusi itu dia memiliki sebuah pilihan. Kita memberikan sebuah pilihan untuk anak didik kita. Sedangkan dalam hukuman kita yang bertindak full di situ, tidak ada pertanyaan apapun, apa sebabnya sehingga kita langsung menghukum. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kadangkala kalau anak-anak murid kita bertengkar, biasa bermusuhan. Nah, ketika kita menyelesaikannya dengan restitusi, kita bisa menanyakan kenapa bisa seperti itu. Maka di situ juga bisa memperbaiki hubungan mereka. Yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan sebuah keyakinan. Setelah itu dia akan menjadi seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang memilihkan jalan keluar, tetapi dia sendiri yang memilih jalan keluar. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia melihat ke dalam dirinya, oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu dalam menangani masalah itu yang paling baik. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi sini dalam restitusi kita bisa memperbaiki karakter pada anak murid kita. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi kita fokus pada solusi, jalan keluar dari permasalahan tersebut. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang tadi saya katakan, kadangkala kalau anak didik kita cuma dia saja yang menyelesaikan permasalahannya, kadang masih ada, selesai dari itu masih ada percekcokan. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira mengapa kita tidak perlu tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk melindungi kepala. Untuk melindungi kepala ketika terjatuh, ketika hujan, terhindar dari angin, tidak melanggar peraturan lalu lintas, menjaga diri dari ketika kecelakaan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya terhindar dari penyakit. Tidak menularkan penyakit juga. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Supaya tidak terlambat materi. Supaya disiplin. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi semua yang kita lakukan itu dari dalam diri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi terkadang kita melakukan suatu hal itu sesuai dengan yang kita yakini, bukan dengan sesuai peraturan. Karena terkadang masih ada yang melanggar karena tidak sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah, tadi dari peraturan kelas ini akan menciptakan sebuah keyakinan kelas.
Jadi dari peraturan itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Dari keyakinan kelas ini kita menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Artinya dari keyakinan kelas tadi yang kita lakukan, dia menciptakan sebuah lingkungan positif karena dia melakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi dari lingkungan positif terciptalah budaya positif. Jadi dari keyakinan kelas kemudian timbul ke lingkungan positif dan budaya positif yang bisa diterapkan di dalam lingkungan kelas dulu lalu ke lingkungan sekolah. Jadi di sini ada sebuah yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang bersemangat untuk belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Jadi ini biasanya kepedulian sesuai dengan keyakinan tak. Saya rasa saya minta ice breaking dulu dari peserta untuk menghidupkan forum kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan ice breaking? Ibu Mar. Ibu Mar. Kalau Ibu Mar yang bicara semangat nih untuk mengurangi rasa ngantuk kita pada siang hari ini. Berdiri. Ya, diminta untuk berdiri. Aku guru hebat. Aku guru hebat, tak boleh tumbang. Tumpang ke kanan. Aku guru, oke. Aku guru hebat, tak boleh tumbang. Kalau tumbang ke depan, prek prek prek. Kalau bang ke kanan, prek prek prek. Jika tumbang ke kiri, prek prek prek. Jika tumbang ke belakang, prek prek prek. Masih ada yang mengantuk, diulang satu kali Bu Guru. Semangat Bapak Ibu Guru. Aku Aku hebat. Apa? Oke, aku guru hebat, tak boleh tumbang. Jika tumbang ke depan, prek prek prek. Tumbang ke kanan, prek prek prek. Tumbang ke kiri, prek prek prek. Jika tumbang ke belakang, prek prek prek. Oke, silahkan dulu. Terima kasih Bapak Guru yang hebat. Beri tepuk tangan untuk Ibu Mar. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa itu? Peraturan. Hah? Apa itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya itu apa? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa itu? Menghargai. Sebentar kita lihat jawabannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Hukuman. Apa itu? Kira-kira apa
apa keyakinan kelasnya? Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini jawabannya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, untuk menjaga kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Biasanya ini kalau lagi antri ki menyerobot ya ki. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk bertahan hidup, kita membutuhkan sebuah kesenangan. Jadi setiap orang itu memiliki kesenangannya sendiri. Kebebasan, setiap orang memiliki kebebasan sendiri. Iya, butuh hiburan. Kasih sayang dan rasa dicintai, yang seperti apa itu? Kasih sayang dan rasa dicintai, diberi gambar love. Butuh perhatian dari teman, dari suami, dari anak, ataupun keluarga. Ada penguasaan, dia berbentuk bintang. Biasanya kita termotivasi atau selalu ingin berkuasa. Jadi kebutuhan dasar manusia yang ini, kita butuh kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa cinta, serta penguasaan untuk bertahan hidup. Kemudian kita masuk di dalam posisi kontrol. Di sini ada sebuah video. Lima posisi kontrol. Jadi di sini sebentar ada penerapan disiplin positif restitusi dalam pengembangan 5 posisi kontrol di sekolah yang sering kita lakukan. Jadi silahkan disimak Bapak Ibu Guru. Sebentar kita akan mengetahui posisi seperti apa kita selama ini. Di Harniati, MSI, MPD, Dokter L yang masuk. Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ada sebuah kasusnya Naren yang terlambat 20 menit di sekolah. Jadi sebentar ada penerapan tentang kelima posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Jadi diperhatikan Bapak Ibu. Sebentar kita bisa mengidentifikasi diri kita selama ini posisi kontrol yang mana. Jadi kita nonton bioskop dulu siang ini.
biasa seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, ini penghukum menghardik, menunjuk, membentak. Iya. Sebentar kita mengidentifikasi lewat video ini posisi kontrol apa yang biasa kita lakukan di sekolah terhadap anak murid kita. Ya, posisi pembuat merasa bersalah. Narik lagi yang terlambat. Dilong lagi nato SD, jadi terlambat. Guna ada yang kita cakap pak. Ya, silakan diperhatikan Bapak Ibu guru. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang harus segitiga sama kaki. Segitiga restitusinya dibahas. Ya, suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ya, sebentar kita lihat Bapak Ibu guru. Ya, yang selanjutnya posisi teman. Ya, siapa yang biasa seperti ini? Posisi kontrol sebagai teman. Narik lagi. Ini pandai ini pak. Lima. Kita Itu tumaknya. Video di siap sebagai teman, sebagai manajer ya, sebagai ya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, suara kita itu kadang ramah kepada anak murid, cenderung bersenda gurau, atau untuk menghantarkan suasana yang lebih baik. Ya, dorongan eksternal berarti dorongan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Selanjutnya posisi pemantau. Siapa yang biasa seperti ini Bapak Ibu? Narik lagi.
Terserahkan kalian. Ya, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, ambil. Inspirasi. Jadi ini dia menanyakan keyakinan sekolah. Jadi di sini menanyakan solusinya seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia memberikan solusi. Oke, setelah mengamati video tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling ideal yang kita di sekolah? Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Sebagai teman. Posisi kontrol yang mana yang paling ideal? Coba Ibu Jus. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, jadi posisi kontrol yang bisa kita gunakan yaitu posisi sebagai manajer, di mana posisi ini dapat membuat murid-murid kita untuk percaya diri dan mandiri dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jus. Jadi posisi yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer, di mana kita bisa menciptakan suasana yang positif, memberikan rasa percaya diri kepada murid, dan memberikan solusi untuk masalah yang ia hadapi. Dan di sini adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada identitas gagal. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka itu adalah posisi kontrol yang gagal, identitas yang gagal. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai teman,
pemantau, maka itu adalah identitas berhasil atau sukses. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses yang paling ideal tadi yang disebutkan oleh Ibu Jus adalah posisi sebagai manajer, di mana kita bisa menghargai diri sendiri. Jadi ada tadi contoh kata-katanya. Biasanya kalau kita sebagai penghukum, guru kadang mengatakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Siapa yang biasa seperti tidak mau, biasanya kita membujuk. Jadi itu posisi kontrol yang biasa, perkataan yang biasa kita lakukan ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Kemudian di posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah tadi. Yang tadi kita sudah lihat pada video Bapak Guru Hebat, bahwa di posisi sebagai manajer itu kita menanyakan alasan mengapa dia bisa terlambat, kemudian menanyakan kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia menciptakan rasa percaya diri kepada murid dan menemukan solusinya sendiri atas tindakan yang ia lakukan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana itu? Pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa itu? Pemantau? Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Membuat merasa bersalah, teman, atau apa? Membuat merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Kira-kira apa itu? Dia membujuk. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu kira-kira? Manajer, sebentar kita lihat jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dia posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira pemantau, membuat merasa bersalah, atau penghukum? Kita lihat jawabannya Bapak Ibu Guru Hebat. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah sebuah hukuman. Ayolah, lakukan demi ibu. Jadi dia membujuk, berarti dia posisi pada teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia termasuk pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia masuk tadi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Dia adalah penghukum. Karena dari kata-katanya itu membuat siswa bahwa saya tidak bisa melakukan hal ini. Saya harus bisa, karena saya dikatakan yang terakhir. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Ya, ini tadi seperti tadi yang kue dibilang sama Ibu Mar, berbentuk segitiga. Ya, silahkan diperhatikan videonya Bapak Ibu Guru. Jadi ini adalah pakar yang mengembangkan segitiga restitusi, Diana Ghosh dan Dr. William. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Jadi tadi posisi yang paling ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi di posisi segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Ada 3, jadi dia berbentuk segitiga. Ya, posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini adalah sebuah adegan. Ya. Jadi ini siswanya dipanggil ke kantor. Jadi ini adalah sebuah menstabilkan identitas. Ditanyakan mengapa bisa terjadi hal seperti yang terjadi yang tadi. Menanyakan kepada murid. Jadi dia marah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, dia ditanyakan kenapa bisa melakukan hal tersebut. Apa alasannya? Ya, jadi dia katanya dituduh. Dia tidak suka, makanya dia mempertahankan ya, jadi gurunya di sini sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, setelah melakukan validasi, maka dia menanyakan keyakinan. Kira-kira tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Jadi sini muridnya mengaku bahwa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan. Terus dia ditanyakan, kira-kira untuk memperbaiki kesalahannya, dia akan menjadi seperti apa? Oke, jadi itu tadi sebuah tayangan video tentang kasus penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kalimat tersebut bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian masuk ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan alasan kamu melakukan tersebut. Mengapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif atau cara yang lain yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari perbuatan yang kamu lakukan tadi? Setelah itu, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Kira-kira keyakinan yang mana yang kamu langgar? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi sebelumnya kita tanya dulu, keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari situ murid bisa menjawab, memberikan pendapatnya sendiri tanpa kita memberikan solusi sendiri. Jadi di sini dia bisa mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi di sini diajarkan
anak murid untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jadi sini ada menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini kata-kata yang bisa kita ucapkan atau pertanyaan pada saat menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna dan Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini saya ada sebuah video pada saat saya melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Waalaikumsalam. Dari sini saya menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari sini kasusnya Naais itu dia menyandung teman, dia mengganggu. Ya, jadi saya di sini menanyakan alasannya kenapa dia melakukan perbuatan yang salah tadi. Jadi di sini saya menanyakan keyakinan kelas yang harus dilakukan. Nah, di sini saya menanyakan kira-kira Ais mau jadi anak yang seperti apa? Jadi dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi di sini kita mengajarkan anak-anak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu guru hebat, sebuah contoh kasus dalam penyelesaian segitiga restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, saya ingin menghidupkan kegiatan kita hari ini. Saya meminta satu kelompok atau dua kelompok, kira-kira ada yang bisa mengangkat kasus yang kadang terjadi di kelasnya dengan menggunakan dan menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan sesuai dengan praktek segitiga restitusi. Siapa yang bisa memberikan contoh? Jadi di sini ada dua orang, ada yang telah seperti murid, ada yang bertindak sebagai guru. Jadi dia dalam masalah tersebut dia menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi, sama seperti contoh yang tadi.
Siapa yang bisa Bapak Ibu guru hebat? Ya dicari dulu temannya. Siapa yang mau jadi gurunya? Siapa yang mau jadi muridnya? Ya, dia mengangkat satu contoh di kelasnya dengan menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Ya, siapa? Ya, boleh satu kasus. Sebagai apa guru? Guru apa ini? Sebagai teman atau sebagai apa? Sebagai guru. Ya, silahkan diskusi dengan temannya. Siapa yang mau jadi gurunya dan siapa yang mau jadi siswanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak cantikku, kenapa tak terlambat lagi nak? Maaf Bu, tadi malam saya kasih main HP. Astaga, jadi PSK nak dikerja Gina? Aduh Bu, maaf Bu, lupa Bu. Lihat kita tertib karena siapa yang bertugas ini hari membersihkan kelas. Saya Bu. Itu tidak menyapu lagi, itu tadi masuk ibu nak. Hai, kotor sekali Bu, udah deh. Jadi nak, bagaimana itu? Ini masih kotor ini. Baik Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya Bu. Kalau begitu sebentar nak istirahat, kita bersih-bersih dulu pada kelas Nabi. Karena ini sudah terlanjur ibu masuk di pembelajaran nak. Ya Bu. Ya nak, perhatikan gitu nanti. Jadi besok-besok jangan lagi terlambat nak ya. Ya Bu. Cantik-cantik terlambat. Ya silakan dulu nak, sebentar kalau istirahat nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Beri tepuk tangan untuk Ibu Jus dan Ibu Mat. Oke, jadi itu tadi sebuah adegan ketika kita menemukan siswa kita terlambat, jangan dimarahi, tetapi kita menanyakan mengapa dia bisa terlambat, kira-kira seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah berada pada akhir sesi kita hari ini. Jadi di sini ada refleksi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma kita yang kita dapatkan, atau pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Siapa yang bisa merefleksi dari kegiatan kita hari ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti sesi kegiatan ini, bahwasannya selama ini kita kadang-kadang bertindak sebagai posisi penghukum. Namun ternyata penghukum itu tidak baik untuk anak didik kita. Jadi sebaiknya agar anak didik kita bisa menguatkan karakternya atau nilai-nilai yang ada pada dirinya, maka kita sebagai guru harus bertindak sebagai posisi manajer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Ibu Jus bahwa yang dia dapatkan hari ini adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini? Termasuk disiplin dan motivasi intrinsik. Siapa yang bisa memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Siapa perasaannya seperti apa setelah mengikuti kegiatan kita hari ini? Ini perasaannya ya, setidak-tidaknya kita tahu lah apa yang harus kita lakukan terhadap murid kedepannya untuk mendekatkan diri kepada murid untuk berbuat yang lebih baik di kedepannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Jadi tadi dikatakan oleh Ibu Hasti bahwa perasaan hari ini perasaannya senang karena bisa mengetahui bagaimana kita bisa memposisikan diri kita dengan baik. Kemudian kira-kira kita akan menjadi guru yang seperti apa? Mungkin sudah terjawab tadi bahwa kita harus menjadi guru yang bisa menuntun anak didik kita
menjadi contoh dan teladan yang baik untuk anak didik kita. Terus kita harus memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, karena pada dasarnya posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Oke, jadi saya dapat simpulkan pada kegiatan kali ini adalah untuk membangun budaya yang positif, maka semua warga sekolah harus melakukan sebuah kolaborasi dalam menyediakan langkah-langkah yang positif, aman, dan nyaman agar anak didik kita atau murid kita mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan pembelajaran yang mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita menciptakan budaya positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin dari dalam dirinya yang timbul. Jadi dia termasuk motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang memiliki seperti yang tadi saya katakan, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kesempatannya hari ini dalam sosialisasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri.